Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, saya Rizky Riko Sarapung, dosen tetap di program studi pendidikan guru sekolah dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasifik Morotai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bidang pengajaran saya pada mata kuliah yang saya ampu, tentunya sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pendidikan ilmu pengetahuan alam. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya yaitu ilmu alamiah dasar, pembelajaran IPA SD, dan fisika dasar. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu ilmu alamiah dasar dengan kode mata kuliah KIP 60462 yang mempunyai bobot SKS sebanyak 3 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah ilmu alamiah dasar yaitu merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Mata kuliah ini memuat bahasan tentang hakikat sains, perkembangan pola berpikir manusia, metode ilmiah, materi dan energi, bioteknologi, alam sebagai sistem, sumber daya alam dan pengelolaannya, iptek, perkembangan dan penerapannya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu memahami hakikat sains. Kedua, mampu memahami perkembangan pola berpikir manusia. Ketiga, mampu memahami konsep dasar metode ilmiah dalam memecahkan permasalahan. Keempat, dapat memahami konsep materi dan energi di alam. Kelima, mampu memahami konsep dasar tentang bioteknologi. Keenam, mampu memahami konsep alam sebagai sistem. Ketujuh, mampu memahami konsep sumber daya alam dan pengelolaannya. Dan yang kedelapan, mengetahui perkembangan iptek dan penerapannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan proses pengajaran atau perkuliahan pada mata kuliah ilmu alamiah dasar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran dengan mata kuliah ilmu alamiah dasar. Pada pertemuan ke-12 kali ini kita akan mempelajari tentang tata surya. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang alam semesta. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tata surya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, pertama-tama mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita pas. Tuan, semuanya ada? Oke, baik. Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep alam sebagai sistem dengan sub capaian pembelajaran mata kuliahnya. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan alam semesta. Kedua, mahasiswa mampu memahami tentang susunan tata surya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami benda-benda langit dalam tata surya. Nah, berbicara mengenai tata surya, apa yang kalian tahu mengenai tata surya? Ada yang bisa? Yang saya tahu mengenai tata surya adalah sebuah sistem yang terdiri dari matahari, pusat tata surya, dan planet-planet yang mengelilinginya. Ya, baik. Benar sekali. Jadi tata surya adalah sebuah sistem yang terdiri dari matahari sebagai inti tata surya dan planet
dan juga benda-benda lainnya yang mengelilingi matahari. Jadi di tata surya ada matahari sebagai pusat tata surya, dan juga ada anggota tata surya yang lain itu terdiri dari planet, asteroid, satelit, meteoroid dan komet. Ya. Jadi di sini ada planet yang mengelilingi. Lalu kemudian kalian lihat ada titik-titik yang melingkar itu disebut sebagai sabuk asteroid. Jadi mayoritas asteroid itu bisa ditemukan di dalam sabuk asteroid. Ya. Kita tahu bahwa di dalam tata surya kita itu terdiri dari 8 planet yang mengelilingi matahari. 8 planet itu ada yang tahu apa saja? Yang pertama apa yang paling terdekat dengan matahari? Jadi Merkurius, kemudian Venus, Mars, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, jadi yang pertama yang paling terdekat dengan matahari yaitu planet Merkurius, kemudian ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, planet yang paling terbesar, kemudian ada Saturnus, planet yang memiliki cincin, kemudian ada Uranus, dan terakhir ada Neptunus. Nah, di sini adalah kumpulan dari asteroid. Ya, jadi dinamakan sebagai sabuk asteroid. Jadi mayoritas asteroid terdapat di sini, sabuk asteroid. Kemudian ada juga komet. Komet ini dia banyak ditemukan di sabuk Kuiper. Jadi sabuk Kuiper itu dia berada di luar lintasan planet Neptunus karena sangat jauh dari matahari. Jadi komet ini disebut sebagai inti es, ya, karena dia sangat jauh dari matahari sehingga komet ini membengkung. Tetapi dia akan suatu waktu akan melintasi atau melewati orbitnya mendekati matahari. Jadi ketika dia mendekati matahari maka inti bengkunya mencair. Inti bengku yang mencair itu adalah kumpulan dari gas dan debu, sehingga inti es yang mencair itu seakan-akan terlihat seperti ekor komet itu sendiri. Jadi nanti akan dia bercahaya. Jadi kalau kita bisa melihat dari bumi, komet itu sangat cantik karena memiliki ekor yang bercahaya. Yang berikut ada pengelompokan planet dengan bumi sebagai pembatas. Ya, jadi ada 2 kelompok, yaitu planet inferior dan planet superior. Ya. Jadi di sini bumi sebagai pembatas. Jadi yang berada di dalam orbit bumi itu dinamakan planet inferior. Ya, sementara yang berada di luar orbit bumi itu dinamakan planet superior. Jadi bumi kan berada di sini. Maka yang berada di dalam orbit bumi itu hanya 2 planet, ya kan? Yaitu Merkurius dan Venus. Jadi Merkurius dan Venus dinamakan atau dikelompokkan menjadi planet inferior. Sementara yang berada di luar orbit bumi itu ada 5 planet, mereka dikelompokkan menjadi planet superior. Itu pengelompokan planet yang pertama. Yang kedua, kalau tadi bumi sebagai pembatas, pada pengelompokan yang kedua itu adalah sabuk asteroid sebagai pembatas. Dari yang berada di dalam
sabuk asteroid itu ada 4 planet. Mereka dikelompokkan menjadi planet alam. Ya, jadi ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sementara yang berada di luar sabuk asteroid, mereka dikelompokkan menjadi planet luar. Luasan yang ditempuh oleh planet terhadap matahari itu sama. Ya. Yang mengalami perbedaan luasannya hanya karena ini keterangan 2 poin. Kemudian kita lanjut ke hukum Kepler yang ketiga. Nah, bunyinya yaitu kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Nah, rumus yang didapatkan seperti ini. T1 itu adalah variabel revolusi planet yang pertama. Ini. T2 adalah variabel revolusi planet yang kedua. Planet yang tersebut. Kemudian D1 adalah jarak rata-rata planet 1 ke matahari, dan D2 adalah jarak rata-rata planet 2 ke matahari. Jadi hukum ketiga Kepler ini menjelaskan bahwa berapapun jumlah planet di tata surya, ya, periode dan jarak rata-rata dari planet ke matahari itu sama. Jadi ada hukum tiga Kepler ini menjelaskan tentang itu. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan. Kenapa planet yang ada di tata surya tidak saling bertabrakan, sementara yang kita tahu bahwa setiap planet memiliki gaya gravitasi? Ya. Terima kasih, Tuan. Baik, sebenarnya bahwa setiap planet dan matahari itu mempunyai gaya gravitasi atau gaya tarik. Jadi setiap benda yang memiliki massa itu mempunyai gaya gravitasi. Tadi pertanyaan yang bagus. Nah, kalau setiap planet itu memiliki gaya gravitasi, kenapa planet itu tidak saling bertabrakan? Ya, padahal memiliki gaya tarik menarik antara planet yang satu dengan planet yang lain. Nah, alasan yang pertama, ini terlihat seperti kalau di banyak ilustrasi itu atau gambar, terlihat seperti planet-planet itu berdekatan. Tetapi sebetulnya jarak antara planet yang satu dengan planet yang lain itu sangat jauh sekali. Itulah kenapa para astronom tidak mengukur jarak antara planet maupun jarak antar bintang menggunakan satuan kilometer maupun meter, tetapi menggunakan tahun cahaya. Karena jaraknya sangat jauh itu, sehingga mereka menggunakan ukuran tahun cahaya. Kenapa menggunakan cahaya? Karena cahaya merupakan partikel tercepat yang diketahui sampai saat ini. Artinya bahwa kalau saya melakukan sender dari sini menuju ke dinding itu dalam waktu sepersekian detik, ketika saya nyalakan, maka cahayanya sudah sampai ke dinding yang ada di belakang. Artinya tidak sampai 1 detik cahaya menempuh jarak dari sini ke dinding itu. Nah, jadi cahaya merupakan partikel yang tercepat. Bukti yang kedua adalah ketika terjadi guntur dan kilat, kilatan cahaya sampai di lubuk mata kita, baru kemudian disusul dengan suara.
itu bukan karena terjadi pada kilat dulu pada Guntur, tidak, itu terjadi dalam satu waktu yang sama. Jadi seakan-akan Guntur dan kilat ini adalah dua objek yang berbeda, itu mereka startnya sama-sama. Tetapi yang sampai di kita itu cahaya lebih dulu baru suara. Ya, ini adalah cahaya lebih. Jadi mereka menggunakan satu hal kecepatan cahaya. Nah, karena jarak yang sangat jauh inilah, sehingga gaya gravitasi tadi itu tidak terlalu berpengaruh antara planet satu dengan planet yang lain, sehingga gaya tarik itu tidak kuat, itu sama sekali lemah. Itu alasan yang pertama. Kedua, karena planet mempunyai lintasan orbitnya masing-masing. Yang ingin kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, kenapa planet tidak tertarik atau terjatuh ke dalam inti matahari? Oke, baik. Ya. Kenapa planet tidak terhempas dan tidak jatuh? Karena gaya gravitasi, gaya tarik matahari itu kecepatannya, gaya tariknya itu pas dengan kecepatan bumi atau planet mengelilingi matahari. Kecepatannya itu pas. Seandainya kalau kecepatannya, misalnya kecepatannya 30 meter per jam. Seandainya kalau kecepatannya melebihi ini, itu bumi bisa terhempas atau keluar dari orbit. Tetapi kalau misalnya kecepatannya kurang dari 30, maka gaya gravitasinya akan lebih besar, sehingga bumi atau planet akan jatuh menabrak matahari. Inilah yang menyebabkan kenapa planet itu tetap mengelilingi matahari pada lintasan bumi. Karena gaya gravitasi matahari dan kecepatan lintasan planet dan kecepatan pergerakan planet mengelilingi matahari itu pas. Ya, jadi tidak lebih tidak kurang. Ya, jadi itulah alasannya. Ya, jadi sebenarnya planet ini bergerak lurus karena adanya gaya gravitasi matahari, sehingga mereka mengelilingi matahari dengan kecepatan yang pas dan tepat. Itulah alasannya kenapa planet maupun bumi tidak jatuh ke inti matahari. Masih ada pertanyaan lagi? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka pertemuan kita kali ini sampai di sini. Sesi belajar minggu depan saya akan tanyakan apa yang dimaksud dengan tata surya, kemudian juga pertanyaan utama yang tata surya apa saja. Jadi motivasi untuk hari ini, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Dan pendidikan bukanlah segala-galanya, namun segala-galanya dimulai dari pendidikan. Baik, terima kasih untuk partisipasi pada kesempatan kali ini.